Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang Maha mengatur dan Maha memberi, Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita senantiasa hendaklah berusaha untuk memperbaiki kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dengan hati dan perbuatan yang benar. Bahwa syukur tidak semata-mata ungkapan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang mempunyai iman. Sebagaimana kata syukur itu sendiri sebenarnya adalah terbuka hati dan mata kepalanya atas karunia, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara lawan dari kata syukur adalah kufur atau tertutup mata hati dan mata kepalanya atas karunia atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita perbarui persaksian kita, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita berhamba kecuali hanya Allah semata, dan bahwa Muhammad adalah seorang hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, yang risalah tersebut telah sampai pula kepada kita, yakni ad-dinul Islam atau agama Islam. Marilah kita pegang teguh dinul Islam yang telah kita yakini sebagai jalan hidup kita untuk menuju pada keselamatan kehidupan di dunia dan keselamatan kehidupan kita di akhirat. Selaku khatib, saya berwasiat pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Berusaha menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka insyaallah kita termasuk golongan yang muttaqin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Jumu'ah yang sering kita baca di akhir ayat surat Jumu'ah tersebut ada suatu perintah yang
hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Teks dari Al-Quran, ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, atau orang lain, tapi khusus dalam hal ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga panggilan ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu juga panggilan yang amat khusus. Ini menandakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kedekatan Allah kepada orang-orang yang beriman, sehingga Allah memanggil secara khusus orang-orang yang beriman itu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila engkau dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk datang menuju ke masjid melaksanakan salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah sebagai tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pengertian yang sering salah, yang perlu diluruskan, bahwa Jumat itu adalah sholat 2 rakaat. Padahal dalam hal ini Jumat itu rangkaiannya adalah khutbah Jumat, sehingga orang yang ketinggalan khutbah Jumat dan datang ketika iqamah sudah dirikan, dalam beberapa pendapat ulama mengatakan orang tersebut tidak melakukan sholat, atau Jum'ahnya kurang, minimal kurang, atau bahkan ada yang menghukumi Jumatnya batal atau tidak sah karena khutbah tidak diikuti. Berkaitan dengan khutbah ini, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang berbicara ketika khatib di atas mimbar, itu orang tersebut melakukan perbuatan lagha. Lagha itu bisa diterjemahkan perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Tapi ada teks hadis yang lain yang menyebutkan famal lagha fala jum'atalah. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang lagha itu, maka dia tidak direken sebagai melakukan ibadah atau melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Teks hadis itu saya bacakan, maaf saya tidak hafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumil jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqad lagha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza qulta, ketika seseorang mengatakan kepada saudaranya angsid ketika sholat Jumat, seperti majelis Jumatan kali ini, mengatakan kepada saudaranya yang kebetulan mungkin sedang berbicara-bicara, dan kita mengatakan diam. Sementara imam sedang berada di atas mimbar, faqad lagha. Angsid wal imamu yaktubu faqad lagha. Dan imam sedang berkhutbah di atas mimbar, maka sungguh orang tersebut telah melakukan perbuatan lagha. Peringatan ini masih banyak dilakukan di beberapa masjid saat ini, di beberapa tempat yang muadzin berdiri di depan memakai tongkat, kemudian mengucapkan hadis ini, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yaktubu faqad laghat. Diteruskan faman laghat fala jum'atalah. Kemudian dilanjutkan ansitu wasma'u wa ati'u
Maka oleh karena itu diamlah dan dengarkanlah dan ikutilah perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk yang dikatakan oleh khatib. Tapi peringatan tersebut sayangnya sering dimuatkan dalam bahasa Arab. Dan sebagian besar peringatan itu memang diungkapkan dalam bahasa Arab, sehingga kemudian maksud dari peringatan tersebut sering kurang dipahami oleh para jamaah semuanya. Padahal mengingatkan supaya kita tidak mengatakan kepada tetangga kita atau saudara kita yang berada di sebelah kita, angsit, wahai diam, tolong mbok diam misalnya. Itu saja sudah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan laghat. Apalagi kemudian bicara-bicara sendiri ketika khatib sedang di atas mimbar. Logika kita akan mengatakan itu perbuatan yang sangat laghat, yang sia-sia, bahkan bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang mengurangi, paling tidak mengurangi, atau bahkan ada para ulama yang mengatakan itu bisa membatalkan Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Jabir radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad bin Ali Waqqas berkata kepada seseorang, Jumatanmu tidak sempurna. Jumatmu tidak sempurna. Lalu Nabi bertanya kepada Sa'ad, mengapa engkau katakan demikian wahai Sa'ad? Ia menjawab, sebab ia berbicara sementara engkau Rasulullah, ya Rasulullah, sedang berkhutbah. Kemudian Rasulullah bersabda, benar apa yang dikatakan oleh Sa'ad. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Bashar. Hadis ini adalah hadis sahih. Jadi dari dua hadis ini memberikan pengertian dan pelajaran bagi kita semuanya. Marilah kita berusaha untuk menahan diri. Dan yang lebih penting lagi juga, yang tidak kalah pentingnya lagi juga adalah kita seharusnya datang ke Jumatan itu di awal waktu, bukan ketika iqomah sudah didirikan. Karena kalau iqomah sudah didirikan berarti kita ketinggalan khutbah. Padahal khutbah Jumat itu merupakan rangkaian ibadah Jumat kita. Kalau kita ketinggalan berarti ada yang kurang dalam Jumatan. Bahkan beberapa ulama mengatakan Jumatnya tidak sah. Famal lagha fala Jum'atalah. Tadi peringatan muadzin sering menyebutkan famal lagha fala Jum'atalah. Siapa yang melakukan perbuatan laghat, artinya berbicara sendiri ketika imam sedang berkhutbah atau khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka dia dikategorikan sebagai melakukan perbuatan laghat. Faman laghat, siapa yang melakukan perbuatan laghat tersebut, maka direken sebagai la Jum'atalah. Dia tidak mengikuti Jumat atau belum dihitung sebagai melakukan sholat Jumat karena melakukan perbuatan laghat. Mudah-mudahan ini sebuah peringatan bagi kita semuanya agar menertibkan diri kita masing-masing, lebih dulu datang ke masjid sebelum khatib di atas mimbar atau paling tidak sebelum azan dikumandangkan. Kita sudah datang ke masjid dan duduk di shop terdepan yang masih kosong, tanpa harus melewati kuduk-kuduk dari teman atau saudara-saudara kita yang lain, karena itu ada ancamannya. Kalau melewati kuduk saudara-saudara kita, itu dihukum sebagai sebuah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan agama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa li syairil muslimin wal muslimat wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hal yang terlewatkan dalam panggilan sholat Jumat tersebut, bahwa sholat merupakan salah satu cara zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir diterjemahkan sebagai mengingat Allah, maka sholat merupakan ibadah, ya, salah satu ibadah mahdhah yang telah ditentukan oleh Allah agar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, memelihara kita, memelihara alam semesta, dan zat yang maha rahman dan maha rahim. Marilah kita akhiri khutbah kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya kita diberi kekuatan iman dan Islam, diberi kekuatan lahiriah dan batiniah kita dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk ujian COVID yang sampai hari ini masih belum ada tanda-tanda untuk meredah. Bahkan di wilayah kita Sleman masih masuk kategori merah, termasuk juga Kelurahan Condong Jatuh. Oleh karena itu kita jangan abai, kita tetap berhati-hati dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Mudah-mudahan wabah Covid atau pandemi Covid ini tidak menjangkiti masyarakat kita, khususnya jamaah Masjid Darul Muttaqin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah wafiqna amalan salihan maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.